Yo, what's up everyone, kembali lagi di channel gua. Udah berapa lama gua nggak bikin video ya? Sekitar hampir 6 bulan gua nggak bikin video, 7 bulan malah. Karena terakhir bikin video itu gua di bulan April 2022 kemarin pas IMS 2022. Itu gua terakhir nge-review Avanza yang TSS ya. Alhamdulillah sekarang gua bisa bikin video lagi. Dari kemarin juga nggak sempet terus karena gua juga udah sibuk kuliah, sibuk banyak tugas juga, dan orang tua berapa bulan akhir-akhir ini sedang kurang sehat. Jadi gua fokus ke orang tua dulu ya. Oke, sekarang kita bikin video terbaru lagi. Kita akan membahas mobil ini. Ya, ini adalah mobil Toyota Agya GR Sport 2022 dengan transmisi matic otomatis 4-speed. Dia belum CVT dan kembarannya si Daihatsu Ayla, karena memang satu platform dan satu pabrikan. Oke, kita sebelum membahas mobil ini, pertama-tama mobil ini diluncurkan pada tahun 2013 dengan harga yang di bawah 100 juta. Artinya mobil ini sangat-sangat terjangkau pada masanya. Sekarang sudah 181 juta untuk yang tipe GR Sport ini. Mahal banget. Dan di tahun 2022 ini belum ada ubahan sama sekali pada modelnya, hanya melakukan facelift 2 kali. Yang facelift pertama itu dilakukan pada tahun 2017 dan 2020 facelift yang kedua ini dengan model yang masih TRD. Tapi sekarang model TRD-nya Toyota sudah dihilangkan dan digantikan dengan GR atau Gazoo Racing, dan andalannya Toyota saat ini. Oke, sekarang langsung masuk ke bagian depannya. Bagian depannya ini menurut gua sekarang lebih ganteng dibandingkan model sebelumnya yang pre-facelift. Dan ini ya, kalau yang versi 2017 itu kan yang pre-facelift itu kan nih dikasih chrome ya. Sekarang ini dikasih black piano dan bumpernya baru, model fog lampnya baru, dan body kitnya tentunya baru dan lebih ganteng dibandingkan model sebelumnya. Dan dia sudah menggunakan lampu LED DRL sebagai standar untuk tipe G dan tipe GR Sport. Dan sekarang kita masuk ke bagian sampingnya. Velgnya ini dia berukuran berapa ya tadi? 175/65 R14. Artinya ban ini menggunakan ring 14 inch dengan menggunakan ban Bridgestone Ecopia EP150. Dan dia juga sudah dual VVT-i. Di sini ada logo GR, stiker GR maksudnya. Spionnya sekarang sudah yang warna hitam ya, karena ini improvement 2022 dan ubahannya hanya sedikit saja. Oke, kita sekarang bagian sampingnya udah itu aja ya, cukup. Untuk khusus tipe GR, spoilernya juga warna hitam. Di sini juga sudah ada wiper bagian belakang, dan sayangnya belum ada rear defogger. Bagian belakangnya sebenarnya masih sama aja dengan versi yang pre-facelift, hanya saja ubahan pada lampunya sekarang yang menjadi lebih bening. Selebihnya sama aja. Langsung saja kita masuk ke dalam interiornya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam interior dari Toyota Agya GR Sport ini. Pertama, dia kuncinya sudah keyless, tapi sayangnya dia belum ada tombol di bagian pintunya. Jadi kalau misalkan mau masuk, tetap kita harus pencet remote seperti ini, baru kita bisa masuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior Agya GR Sport ini. Pertama-tama dia masih sama aja ya dengan model sebelumnya. Dia sudah ada audio steering switch dan head unitnya sekarang sudah berukuran 6 inch apa 7 inch nih, gue lupa. Pokoknya sekitar segitulah. Oke, sekarang kita akan nyalakan mesinnya dulu. Dia sudah menggunakan engine start stop, jadi nggak perlu pakai kunci kontak lagi. Kita hanya pencet sekali. Ya. Sekarang ini speedometernya ini nggak ada nggak spesial banget ya. Dia cuma punya 3 macam fitur di speedometer. Yang pertama ada kilometer, terus trip A, trip B, dan range kilometer per liter dari BBM, dan sama range
apa namanya, range ini apa namanya, BBM juga, BBM. Jadi misalkan bensinnya sisa berapa, dia masih bisa menempuh jarak berapa kilometer gitu. Eco indikator on. Udah itu aja. Fiturnya ternyata ada 5. Oke, sekarang kita masuk ke bagian head unitnya. Jadi ini standar Toyota semua. Jadi semua Toyota juga sudah begini. Bahkan Innova Reborn gua juga sama. Oke. Dia modelnya sekarang kita lihat ini sudah ada iPod, aux, telepon, AV mati apa nggak tahu, USB, voice command, dan audio Bluetoothnya. Jadi sini semua sudah standar Toyota. Ada pengaturan tampilan, pengaturan gambar. Jadi kalau misalkan pengaturan tampilannya kalian mau ubah, ini bisa. Sistem audio ini semua juga sama, sudah standar semua ya. Udah, nggak ada apa-apa sih. Itu aja. Selebihnya masih sama, dashboardnya masih sama, setirnya masih sama juga, dan sayangnya juga belum ada apa namanya, belum ada kaca juga dari sun visor sebelah kanan, dan sebelah kiri juga tidak ada kacanya. Gue kira di Agya GR ini ada, ternyata nggak ada juga. Oke, AC-nya sudah digital juga. Arah semburannya tapi cuma hanya di bagian badan pokoknya ya, kepala juga intinya kena lah. Terus fitur autonya juga nggak ada ya. Jadi, oke, tapi at least yang penting udah digital lah. Terus transmisinya Matic 4 speed, belum CVT. Jadi mungkin tahun depan Agya versi berikutnya sudah menggunakan CVT ya. Ini handbrake-nya dan kuncinya seperti ini, dan joknya masih fabric dan model-model pocong seperti LCGC pada umumnya. Ini juga sudah ada electric mirror sebagai standar mobil, dan sudah ada auto retractable. Jadi kalau misalkan mobil ini pas-pasan di gang sempit dan kita repot ya mau ngelipet spion dulu, kita nggak perlu repot-repot ngeluarin tangan. Kita cukup pencet tombol ini, maka spion akan otomatis melipat secara sendiri. Maka sebaliknya akan membuka sendiri. Oke, mungkin itu aja bagian depannya. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Let's go. Kita matikan dulu mesinnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Ya, tutup. Duduk di bagian belakang ini dengan posisi duduk menyetir gua tingginya 155 cm, dan mobil ini memiliki ruang kakinya yang sangat lega, dan headroomnya ini masih cukup lah kalau buat gua. Tapi ini legroomnya ini luar biasa, sangat-sangat lega sekali. Bahkan dibandingkan Brio yang baru pun ini masih jauh lebih lega dibandingkan mobil itu. So far mobil ini nggak ada yang spesial sih di bagian belakangnya. Yang bagian spesial adalah bagian legroomnya doang nih. Ini juara gua akuin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasi mobil ini nggak bisa dari belakang, jadi sama seperti LCGC pada umumnya, kita bukanya dari sini. Oke, kita langsung masuk ke bagian bagasinya. Ya, ini adalah bagasi dari Toyota Agya. Bagasinya cukup luas ya. Mungkin ini bisa masuk 1 koper, 2 koper kecil, dan 3 air galon mungkin masuk, 3 atau 4 galon, tapi gua nggak tahu. 4 galon kayaknya juga bisa sih masuk sini. Ini juga ada tirainya, ini bisa dicopot. Tapi menurut gua tirai ini nggak usah dicopot karena ini berfungsi banget buat keamanan barang kalian. Jadi kalau kalian taruh barang di bagasi ini, maka tirai ini akan membantu banget supaya para maling jahat itu tidak bisa mengambil barang-barang kalian di dalam mobil. Jadi ini sangat-sangat aman sekali mobil dikasih tirai seperti ini ya. Oke, bagasi sudah, dan sekarang kita akan ke bagian mesinnya. Sekarang mesinnya dari Toyota Agya. Wih, mobilnya bersih ya. Mesinnya maksudnya ya, maklum mobil baru sebulan ya datang. Oke,
Oke, sekarang mesinnya ini dia menggunakan 1200 cc. Sebenarnya Agya juga ada yang 1000 cc nya, tapi sekarang yang model terbaru ini sudah tidak tersedia dengan varian yang 1000 cc. Jadi kalau misalkan kalian mau 1000 cc, mau nggak mau kalian harus ngambil yang Ayla. Ya, mobil ini 1200 cc 4 silinder, dimana dia menghasilkan tenaga 88 horsepower dan torsi 108 Nm, which is itu angkanya juga udah cukup dibandingkan untuk seukuran LCGC, maksudnya tenaga itu udah cukup. Tapi memang masih lebih besar Brio itu 90 horsepower ya. Oke, tenaga ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 4 speed dan manual 5 speed. Oke, itu aja cukup. Oke, sekian dari video gua tentang membahas mobil ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa komen di bawah ini untuk mereview mobil apa lagi. Oke, sampai jumpa di review gue selanjutnya.